Klaster sekolah terus bertambah di tengah pembelajaran tatap muka yang masih berlangsung. Sudah bergabung bersama News Siang, Bapak Catur Nurrohman Oktavian, Ketua Departemen Penelitian dan Pengabdian Masyarakat PB PGRI. Selamat siang, Pak Catur. Selamat siang, Mbak. Baik, Selamat siang, pemirsa. Baik, Pak Catur, kita tahu saat ini banyak sekali klaster sekolah. Paling tinggi ada di Jawa Timur yang mencatatkan klaster tertinggi. Bagaimana tanggapan PGRI, Pak? Ya, PGRI pertama berempati prihatin atas apa yang terjadi beberapa waktu ini. Tapi memang ini adalah kondisi yang dilematis. Artinya dilematis bahwa memang idealnya sekolah itu PTM itu dibuka setelah pandemi dinyatakan berakhir. Tetapi kan sampai hari ini tidak ada satupun yang bisa memastikan kapan itu pandemi berakhir. Oleh karena itu dengan tingkat penurunan COVID yang sekarang sudah cukup baik, penanganan COVID yang sudah cukup baik oleh pemerintah, sehingga PPKM levelnya pun turun, maka sekolah kembali bisa membuka pembelajaran tatap muka. Tetapi masalah proses protokol kesehatan sebagainya sebetulnya sudah sangat diterapkan oleh rekan-rekan di lapangan dan sudah diatur dengan baik oleh pemerintah, SOP dan sebagainya tersebut. Jadi memang banyak variabel-variabel yang menyebabkan kenapa terjadi penularan-penularan ini. Bisa saja terjadi penularan itu memang dari rumah ke sekolah, sekolah ke rumah. Kita juga tidak bisa memastikan hal itu. Oleh karena itu peran orang tua untuk menjaga, mengedukasi terus siswa putra-putrinya untuk menjaga protokol kesehatan sangat penting. Baik, Pak Catur, ada sekolah yang mewajibkan siswanya tes antigen terlebih dahulu sebelum PTM. Tapi ada sekolah yang tidak langsung saja siswanya bisa masuk. Sebenarnya aturan yang jelas itu seperti apa? Harus tes dulu kah atau bisa langsung PTM? Ya, memang ini tergantung kebijakan masing-masing daerah ya, sesuai dengan koordinasi dengan Satgas COVID masing-masing di daerah. Jadi ini tidak semua mungkin secara ini dilakukan. Tapi kalau melihat protokol checklist kesehatan itu ya penting yang utama seperti 5M tadi, jaga jarak, memakai masker, mencuci tangan itu sudah dilakukan semua di sekolah. Kalau masalah itu kan tergantung kondisi ini masing-masing ya, kebijakan dari daerah masing-masing. Artinya tidak bisa semua disamaratakan juga tergantung kondisi. Baik, Pak Catur, saat ini syarat vaksin adalah mereka yang berusia di atas 12 tahun. Tapi ternyata data dari Kemendikbud, anak SD di bawah 12 tahun ini yang paling banyak terpapar COVID-19. Bagaimana rekomendasi Anda untuk menangani kasus ini? Ya, betul. Memang kami mendapat data juga, mendengar juga bahwa paling banyak terjadi kasus aktif ini adalah dilaporkan pada anak-anak SD ke bawah. Ya karena memang mungkin masalah mengedukasi memang butuh energi yang besar ya untuk anak SD untuk terus bisa mematuhi protokol kesehatan dan ini harus terus-menerus memang digalakkan. Tapi memang dilematis saya sampaikan tadi. Karena kalau semakin menunda-nunda di era yang level sudah turun ini, COVID sudah turun ini, sementara sekolah makin ditunda-tunda, maka penurunan kompetensi anak ini juga makin besar. Ini yang kita khawatirkan. Memang sangat dilematis. Idealnya seperti yang saya sampaikan tadi. Tapi sebetulnya kerjasama semua pihak dalam mematuhi protokol kesehatan ini sangat penting. Jadi bahwa pandemi ini belum berakhir. Kita harus meyakini bahwa memang semua harus memastikan pandemi belum berakhir. Sehingga pelaksanaan PTM di sekolah juga, di rumah juga orang tua terus mengedukasi dan di lingkungan masyarakat juga harus bekerjasama seperti itu. Baik, terima kasih Pak Catur. Jadi peran penting orang tua untuk bisa mengedukasi anak-anaknya ya sebelum pergi ke sekolah untuk PTM. Terima kasih sudah bergabung di iNews Siang.